Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amar dan rekan saya Farid. Pada kesempatan kali ini, kami berdua ingin melanjutkan pembahasan mengenai PowerSim, yaitu kita akan membahas studi kasusnya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan studi kasusnya. Di sini ada soal, yaitu hutang PT Garuda Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan atau konstan. Besarnya bunga hutang yang harus dibayarkan oleh PT Garuda akan menyebabkan semakin besarnya total pengeluaran PT Garuda itu sendiri. Asumsi bahwa pendapatan PT Garuda Indonesia tiap tahunnya adalah tetap atau konstan. Terus juga diketahui pendapatan PT Garuda Indonesia itu sebesar 2 miliar per tahun dan pengeluarannya juga 2 miliar per tahun dengan berdistribusi normal dan dengan standar deviasi sebesar 100 juta. PT Garuda Indonesia juga memiliki hutang sebesar 1,5 miliar dengan bunga 5% per tahun. PT Garuda Indonesia juga memiliki keuntungan dari periode sebelumnya sebesar 1,5 M. Buatlah model PowerSim untuk menggambarkan keadaan defisit dari PT Garuda Indonesia dengan rentang 3 bulan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 1 Januari 2024. Oke, langsung aja kita membahas mengenai causal loop. Jadi sebelum melakukan simulasi dengan PowerSim, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merancang causal loop diagram. Nah, jadi di sini juga sudah diketahui juga causal loop dari PT Garuda, yang dimana keuntungan yang dimiliki oleh PT Garuda itu dipengaruhi oleh pendapatan dan total pengeluaran. Jadi semakin besar pendapatan yang didapatkan oleh PT Garuda akan menyebabkan keuntungannya juga semakin besar. Lalu keuntungan dari PT Garuda ini dipengaruhi secara negatif oleh total pengeluaran. Jadi semakin besar total pengeluaran PT Garuda, maka keuntungannya akan semakin kecil. Kebalikannya, jika keuntungan dari PT Garuda semakin besar, maka pengeluaran juga akan semakin besar. Terus di sini juga total pengeluaran di sini dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama itu pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh PT Garuda dan bunga yang dibayarkan oleh PT Garuda. Nah, terus juga di bagian kanan sini juga ada bunga dibayar. Bunga dibayar ini dipengaruhi oleh dua aspek juga, yaitu hutang yang dimiliki oleh PT Garuda dan besarnya bunga. Jadi semakin besar hutang yang dimiliki oleh PT Garuda, maka akan mempengaruhi besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh PT Garuda. Dan bunga yang dibayar ini juga akan mempengaruhi besarnya total pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh PT Garuda. Selanjutnya mengenai PowerSim-nya, lanjut ke software PowerSim akan dijelaskan oleh rekan saya Farid. Selanjutnya akan lanjutkan oleh saya, di mana setelah kita merancang sebelumnya dari causal loop ini, kita bisa memodalkan dari simulasi sistem yang akan kita modelkan. Kita di sini akan menggunakan software PowerSim, di mana sebagai berikut kurang lebih penggambaran dari causal loop tersebut. Di mana di sini bisa kita lihat pemodelan sama persis. Kalau kita masukkan soal pertama-tama, di sini kan hutang PT Garuda Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Berarti di sini hutang PT Garuda itu konstan. Makanya di sini kita menggunakan konstanta gitu, variabel di sini yang namanya konstanta, di mana kalau kita menggunakan ini berarti nilai yang ada di dalam sini itu tetap. Oke, kemudian lanjutnya besar bunga hutang yang harus dibayar akan menyebabkan semakin besar total pengeluaran PT Garuda sendiri. Jadi di sini juga sama, di sini bunga dibayar ini akan menyebabkan total pengeluarannya semakin besar. Kemudian kita masuk lagi soal, diketahui pendapatan PT Garuda itu 2 miliar per tahun dan pengeluaran juga sebesar 2 miliar. Jadi pendapatan di sini 2 miliar dan di sini juga ada asumsi bahwa pendapatan dari PT Garuda tiap tahun tetap. Makanya di sini juga kita menggunakan konstanta pada pendapatannya. Di sini 2 miliar rupiah. Jangan lupa kita memasukkan satuannya, yaitu rupiah per tahun. Memasukkan satuannya itu kita menggunakan ini yang nomor 4 unit, di mana kita bisa pilih satuannya. Apabila kita belum memiliki satuannya, kita juga bisa menambah satuan baru gitu. Misalnya di sini kita tinggal memberi nama satuannya, habis itu kita next dan ya langsung muncul satuan baru yang kita tambahkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke soalnya, di mana di sini kan diketahui bahwa tadi pendapatan konstan serta pengeluarannya itu dia juga memiliki pengeluaran sebesar 2 miliar rupiah dengan distribusi normal.
dengan standar deviasinya 100 juta rupiah. Di mana di sini pengeluaran lainnya sama juga, di sini dia 2 miliar rupiah dengan standar deviasi 1 miliar. Standar deviasi 100 juta. Dimana kalau kita pengen memasukkan fungsi seperti ini, yang dimana berdistribusi normal, kita bisa masuk ke sini. Kemudian di sini kita pilih yang berdistribusi normal, yang tulisannya normal. Nih, oke. Jadi di sini kita bisa memasukkan perintah yang ada di dalam soal. Misalnya di sini kan diketahui bahwa eh, total pengeluaran ini rata-ratanya di sini ya. Bisa dibilang juga itu 2 miliar rupiah dengan standar deviasi 100 juta rupiah. Di sini kita tuliskan 2 miliar, di sini kita tuliskan 100 juta. Seperti itu. Nanti hasil akan seperti ini. Dan jangan lupa kita perlu tambahkan satuannya juga, yaitu rupiah per tahun. Perlu dicatat bahwa kalau kita pengen nambahin satuan, kita perlu juga dimasukkan kali satu ini. Jadi fungsi ini kayak jembatannya gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung masukin rupiah satuannya itu. Jadi perlu kita kalikan satu dulu. Dimana bilangan apapun kalau misalnya dikalikan satu maka hasil tersama kan. Oke, lanjut. Sini PT Garuda Indonesia memiliki hutang sebesar 1,5 miliar rupiah. Di sini bisa dilihat bahwa hutangnya di sini 1,5 miliar rupiah. Hutangnya itu tuh di sini kan diketahui nih, hutang PT Garuda dari tahun ke tahun tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Berarti hutangnya konstan, maka kita menggunakan konstanta di sini, fungsi konstanta, di mana 1,5 miliar. Di mana hutangnya ini nih, hutang ini akan menyebabkan bunga yang harus dibayar. Di mana bunga harus dibayar ini merupakan perkalian dari besarnya bunga dengan hutang. Nah, hasil seperti ini dikalikan aja sebelumnya karena ini udah ada. Terus untuk dari pengeluaran lainnya serta bunga dibayar ini di sini akan kalau misalnya kita jumlahkan akan menghasilkan total pengeluaran. Setelah kita masukkan ke sini, baru kita bisa masukkan ke arah keuntungan. Keuntungannya tadi kita masukkan juga, jangan lupa di bagian soal. Di sini keuntungannya itu sebesar 1,5 miliar rupiah seperti ini. Setelah kita selesai memodelkannya dan memasukkan nilai-nilainya, kita bisa menambahkan. Kita sebenarnya ini bisa langsung run, cuman kan kita kan pengen tahu kan apa yang terjadi selama itu. Kita bisa menambahkan yang namanya di sini adalah diagram gitu, bukan diagram table. Jadi table ini nih akan berjalan sesuai dengan waktunya. Jadi seiring dengan waktu dia akan menambah gitu. Jadi kan sesuai nama aja berdasarkan time lapse-nya gitu loh. Jadi di sini kan diminta di soal buatlah model PowerShell untuk menggambarkan keadaan. Ini sorry ya, bukan defisit, sekali lagi ini seharusnya keadaan keuntungan dari PT Garuda. Di mana dari PT Garuda Indonesia dengan rentang 3 bulan sejak 1 Januari 2023 sampai 1 Januari 2024. Jadi sebenarnya di sini kita bisa diatur di bagian simulasi setting, di mana kita bisa mengatur kira-kira munculnya data ini tiap berapa saat dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini kita bisa atur di sini sebenarnya di bagian report. Di sini bisa kita atur, misalnya kita ilangin. Di sini misalnya kalau kita pengen tiap bulan, misalnya kita rubah ke tiap bulan. Tapi karena kita dari defaultnya PowerShell sendiri, kalau misalnya kita nggak atur-atur lagi, ini udah otomatis per quarter. Jadi nggak perlu diutak-atik lagi. Di sini kita bisa tambahkan fungsi table yang akan berjalan sesuai waktu, misalnya dari 1 Januari, April, Juli, Oktober, dan Januari lagi. Jadi di sini jarak rentangnya 3 tahun bisa dilihat. Untuk menambahkan apa yang ingin kita amati, kita bisa drag and drop gitu. Jadi kita misalnya kita pengen mengamati pengeluaran lainnya selama 1 tahun terakhir dalam rentang quarternya itu, kita bisa drag dan di sini kita bisa drop di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, kan jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini sudah kita masukkan nilai-nilainya.
Kemudian di sini kita juga bisa sama melihatnya dalam bentuk grafik, kira-kira trennya kayak gimana, naik atau turun selama 1 tahun terakhir ini dengan rentang waktu 3 bulan. Di sini bisa aja langsung kita run. Kalau di run hasilnya bakal kayak gini. Ya, berikut hasilnya. Jadi di sini kita bisa mengamati bahwa kecenderungan dari yang merah ini misalnya adalah keuntungan. Keuntungan dari PT Garuda sendiri dari tahun ke tahun itu tuh cenderung menurun gitu. Dengan di sini total pengeluaran itu tuh bervariasi. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini karena pada total pengeluaran ini juga dipengaruhi oleh pengeluaran lainnya yang mana berdistribusi normal. Jadi kalau kita menambahkan suatu fungsi misalnya kayak gini nih, berdistribusi normal kayak gini, dia akan mengenerate random number gitu. Jadi bisa aja tadi kan di sini kan kita masukin kan rata-rata kan 2 miliar ya. Jadi bisa aja yang dimasukin itu misalnya 2,5 miliar. Misalnya ini bisa kita lihat juga di tabel untuk bagian total pengeluaran. Di sini sebelumnya sudah saya masukkan di bagian total pengeluaran di mana di sini bisa kita lihat bahwa pengeluaran ini bervariasi. Mungkin aja ini nih muncul di bagian sini ini misalnya 2 juta, 2 miliar, 2 miliar 200 juta. Padahal di sini nggak ada karena sifatnya emang kalau untuk yang bagian pengeluaran lainnya ini nih, yang bagian berdistribusi normal ini nih, dia akan mengenerate random number gitu. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat bahwa disimpulkan bahwa kecenderungan dari keuntungan PT Garuda selama 1 tahun itu cenderung akan menurun gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk bagian tutorial PowerSim ini sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, jadi cukup sekian mungkin dari penjelasan mengenai studi kasus dari PowerSim ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.